Ya, ya. Jadi hari ini H plus 1. Karena hari rayanya tanggal 31 dan tanggal 1. Hari ini plus 1. Tanggal 2 April 2025. Jadi alhamdulillah dari awal masa angkutan lebaran tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan hari ini tanggal 2 April 2025 keberangkatan perjalanan kereta api dari wilayah Daob 1 Jakarta berjalan hampir rata-rata dikatakan tepat. Hanya satu hari kemarin ada gangguan dari wilayah Daob 2 Bandung dan wilayah Daob 4 Semarang. Ada sedikit kedatangan mengalami banyak kelambatan, namun berangkatnya kami bisa tekan. Alhamdulillah kelambatan ditekan seminimal mungkin. Kemudian keberangkatan pada saat itu ada kelambatan sedikit dan sampai dengan sekarang keberangkatan KA selamat, aman, lancar dan terkendali. Kalau untuk data update hari ini jumlah kedatangan kalau secara keseluruhan dari Daob lain atau dari kota lain ke wilayah Daob 1 Jakarta ada sebanyak kurang lebih hari ini ya 41.040 penumpang. Kedatangan di Senen itu mencapai 16.141, kemudian datang di stasiun Gambir sebanyak 11.217 dan lainnya turun atau datang di Cikampek, kemudian Cikarang, Karawang, Bekasi dan Jatinegara. Jadi untuk kedatangan lumayan cukup banyak. Kemudian bagaimana keberangkatan untuk hari ini juga di stasiun Pasar Senen ini masih dalam kategori tinggi karena mencapai 100% keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Kemudian untuk dari keberangkatan di Daob 1 Jakarta itu sebanyak 85 perjalanan kereta api, sebagian diantaranya dari Bambir dan dari Pasar Senen. Kapasitas yang diberikan hari ini sebanyak 47.690 tempat duduk. Kemudian telah terjual sebanyak 42.694 tempat duduk dan okupansinya mencapai 90%. Jika dibagi keberangkatan dari Gambir sebanyak 16.807 penumpang, kemudian dari Senen 25.887. Ini masih dalam kategori mudik. Mungkin itu. Pak, tadi katanya ada sedikit keterlambatan yang terjadi, itu karena apa Pak kalau boleh tahu? Ya, dan kalau gimana Pak? Ya, saya sebutkan tadi ada kelambatan kaitannya dengan adanya gangguan perjalanan di wilayah Daob 2 Bandung. Kemudian ada di Semarang, tepatnya di Semarang ada di petak jalan antara stasiun Pelabuhan. Kemudian yang di Bandung juga ada sebagian terganggu karena ada longsoran sedikit. Kemudian pada saat hari itu juga sudah tertangani. Hanya berdampak sedikit kedatangan yang mengalami kelambatan. Dan alhamdulillah itu sudah terlewati dan saat ini sudah kembali normal perjalanannya. Iya. Kalau peningkatan dan masa volume dikatakan tinggi, itu sebetulnya sudah terjadi di tanggal 21 Maret 2025. Karena keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sudah mencapai 100, terus tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 itu 100% lebih, termasuk yang di Gambir. Awal-awal dari tanggal 21 itu stasiun Gambir kalah banyak dengan stasiun Pasar Senen. Dan mengapa stasiun Pasar Senen ini kalau dilihat dari beberapa stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta paling tinggi okupansi penumpangnya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Karena di stasiun Pasar Senen ini lebih banyak kereta api yang mungkin ada kelas ekonomi, kemudian ada kelas subsidi. Walaupun kelas ekonomi, ada kelas ekonomi yang komersial yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel, ada new generasi yang kapasitas tempat duduknya tadinya 106 menjadi 80 dan sekarang menjadi 72. Jadi okupansi dari Gambir dibandingkan Pasar Senen lebih banyak di stasiun Pasar Senen.
Ya, kereta api tambahan sudah dijalankan dari sebelum pralebaran dari tanggal 21 sudah dijalankan, kemudian sampai dengan pasca lebaran nanti kereta api tambahan tetap berjalan dan sudah diumumkan penjualan bisa dipantau langsung melalui akses by KAI, channel-channel resmi yang bekerja sama dengan kereta api, kemudian web resmi kai.id dan kontak center 121. Jangan membeli tiket selain daripada yang saya sebutkan tadi. Khawatir adanya penipuan. Ya. Ya, kalau kita melihatnya pas kebetulan untuk tanggal 7-nya itu kan kemungkinan pas hari Senin ya. Tanggal 8-nya Selasa. Kemungkinannya mungkin kalau pantauan data kami sementara ini antara tanggal 4, 5, 6 itu termasuk dalam kategori tinggi. Beda dari tahun 2025 dengan tahun 2024. Kalau tahun 2024 itu ada titik puncak penumpang berangkat dan penumpang datang di tanggal-tanggal tertentu. Kalau tahun ini lebih merata karena program pemerintah yang mencanangkan WFA itu bersambung atau bersamaan dengan libur sekolah. Jadi dari tanggal 21 grafiknya sampai dengan tanggal 11 nanti lebih merata untuk okupasi baik penumpang berangkat maupun datang. Pak, ini terkait dengan kalau kita bicara soal mudik berangkat kan masih 100%. Ya. Tapi kalau untuk balik, apakah sudah ada peningkatan? Lalu bagaimana cara KAI Daob 1 untuk mengurai kepadatan di luar keluar masuk, Pak? Ya. Jadi gini, jauh-jauh hari sudah kami umumkan bagi para pelanggan kereta api kan tidak hanya ada di wilayah stasiun Senen. Dulu belum kita umumkan kaitannya dengan bisa naik dan turun di stasiun-stasiun terintegrasi. Kami ada stasiun-stasiun terintegrasi seperti Jatinegara, kemudian Bekasi, kemudian Karawang. Itu ada kaitannya dengan kereta api rel listrik. Kemudian ada kereta api ekonomi lokal. Jadi para pelanggan tiketnya pas pada waktu membeli tidak harus turun di Senen. Bisa pantau langsung melalui akses by KAI, bisa turun di Karawang, Cikarang, kemudian Bekasi. Tahun ini jumlah penumpang Bekasi itu ada kenaikan 28%. Artinya apa? Kesadaran warga masyarakat, pemahaman warga masyarakat atau pelanggan kereta api, mereka sudah tahu mereka harus berhenti di stasiun mana. Tidak harus di Pasar Senen dan tidak harus di Gambir. Sekarang sudah terpecahkan bahwa stasiun Bekasi sebagai ketiga terbanyak selain stasiun Pasar Senen dan Gambir. Ya. 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 Ya, kalau yang kaitannya dengan evakuasi penumpang tatkala ada gangguan yang bisa berpotensi bahaya, maka SOP evakuasi penumpang dialihkan ke angkutan moda transportasi lain itu sudah menjadi standar operasional prosedur, termasuk pemberian jika ada kelambatan service recovery, lambat 1 jam, lambat 2 jam, bahkan sampai 3 jam ada makanan berat yang diberikan oleh PT Kereta Api. Namun kami tetap positif aja, walaupun cuaca yang kurang bersahabat, tapi kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari antisipasi kesiapan prasarana, kesiapan sarana, termasuk pantauan-pantauan daerah khusus karena rawan sekarang itu adalah banjir. Ya, seperti Bekasi kemarin. Alhamdulillah petugas-petugas yang ada di lapangan termasuk penempatan alat muat untuk siaga di beberapa stasiun untuk pencegahan material tersebut digunakan dan secepat mungkin untuk penanggulangan. Oke, terakhir. Apa? Memastikan lagi tadi Ya. untuk arus balik Ya. yang dari stasiun Senen ini per berapa sekarang? Ya, kalau untuk arus balik tadi kedatangan di stasiun Senen ini mencapai 16.141 penumpang, kemudian di Gambir 11.217. Selain itu, mereka sudah akan nantinya turun di Cikarang, Karawang, Bekasi, Cikampek, dan Jatinegara. Jadi alhamdulillah tahun ini persiapan rencana operasi yang kami tetapkan ini berjalan sesuai dengan rencana. Namun ada gangguan yang tadi saya sebutkan itu di luar rencana kami. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini
fasilitas-fasilitas pendukung, dan kami mungkin pada saat pasca Lebaran petugas porter, petugas stasiun, kedatangan akan menjadi cukup banyak, maka kita juga akan concern fokus pada penumpang yang datang. Jadi kelancaran mulai sampai keluar parkiran, penataan parkiran, petugas pengamanan, kami juga didukung oleh tim K9. Totalnya berapa Pak tadi jadinya kalau ada dengan stasiun-stasiun lainnya tercatat ya? Hari ini ya, 41.040. Yang datang? Iya, yang datang hari ini. Ya, iya, yang datang ke Jakarta. Artinya arus balik sudah mulai terasa. Terakhir Pak, kalau untuk di case-nya di Pasar Senen ini sendiri, keluhan dari masyarakat, ketinggalan kereta, ketinggalan barang, apa yang paling sering terjadi dan imbauan Bapak? Ya, jadi gini, ada sebagian yang dia salah lihat jadwal, ada sebagian yang memang tertinggal karena kedatangannya mepet. Jadi waktu keberangkatan tidak memperhatikan jadwal keberangkatan, sehingga ada juga yang tertinggal. Kemudian ada juga yang memang kapasitas ini penuh, sehingga ada yang duduk di bawah, maka kami himbau kepada para pelanggan yang akan bepergian khususnya datang tidak mepet waktu, kemudian cek kembali tiket yang sudah dibeli, kesesuaian tanggal, jam keberangkatan, kemudian nama kereta api agar tidak salah naik. Berikutnya rencana ke depan sudah disampaikan di Rut PT KAI bahwa stasiun Pasar Senen ini nantinya akan dikembangkan atau di-upgrade agar kapasitas semakin tahun peningkatan volume penumpang semakin tinggi, maka sudah selayaknya stasiun Pasar Senen harus di-upgrade. Dan fasilitas pendukung lainnya seperti parkir sekarang sudah di double deck, sehingga parkiran di tempat area motor sudah lumayan lancar. Ya.